Asal lancar ki ngobrol. Ngobrol asal lancar ki. Wah, itu udah saking semangatnya Kak dari tadi sore. Tapi rusak acara kemari. Gara-gara emang ribet sih nya. Sekarang ketika kita mau nonton ke 21 itu scan barcode. Oh, pas beli teh. Pas beli. Cuman pas waktu siang kan si HP-na di ngadat sih. Pas ya. Pas aduh iya kumaha sih. Jadi rada udik ieu cek urang teh. Terus pesannya juga emang kemarin tuh emang rindu bioskop, emang rindu semua juga gitu, rindu lah. Tapi ketika ketika protokol kesehatannya dijaga dan segala macamnya ya insya Allah lah mungkin lah aman juga. Ya. Tolong jauh kena selangkangan. Francis, jumpa lagi di sebagai podcast bisa apa? Bisa siapa? Wish akhirnya bisa oke syuting kali. Setelah diguyur hujan penantian dari sore yang cukup menegangkan ya kan? Ya kalau nggak tapping kita nggak bisa menyapa Bradensis di luar sana. Dan juga kalau di besok nanti rada kagerbeg apa tuh terburu-buru nantinya deadline kan nggak lucu. Aduh, tadi mah emang cuaca lagi sesuatu beda daerah dari siang tadi sampai ketiduran tadi di tempat kerja kan habis biasalah ada friend kan dari luar kota ngasih oleh-oleh kan. Oleh-oleh siap. Tadi berdua kan. Pas di sekolah kan itu apa? Biasalah beres-beresin dulu kayak dokumen kayak gitu. Hujan. Wah. Hujan. Sare ternyata dimanjakan oleh alam ya kan. Ya, tadi juga sempat ke kabupaten dulu terus ke kota lah bolak-balik dari panas sampai hujan. Udah lihat berita itu belum? Apa? Tadi sempat ramai Begitu ngirisnya. Ternyata pandemik sak Ya tuh kebayang itu teh kan momen yang sangat krusial banget. Itu udah tahu di negaranya bener. Terus itu teh kan lagi ada sebagian yang lagi pertandingan Kak itu teh. Iya. Kan 20 lagi nyusul dari Istanbul ternyata ada yang di pesawat teh ada yang hiji cenah terdampak. Bari nggak tahu itu juga bener enggaknya gitu. Tiba-tiba yang lihat atlet dari itu jalan kaki ke hotel jadi bere mobil jadi bere naon deh. Oh iya, karena harus banyak vitamin C kan. Bukan air kata-kata. Ini mah ya itulah sangat miris sekali ya, kasihan gitu. Tapi bagaimanapun ya pandemi itu emang parah, COVID menyebalkan. Kacau. Dan kalaupun itu kalaupun itu benar ya kita harus ikhlaskan karena mau nggak mau demi keamanan juga kan kita harus mentaati kan. Dan ya terlepas dari pro kontra pasti selalu ada lah, tapi yang penting lah diharapkan pihak BWF berarti ya Badminton World Federation ya tanggung jawab itu harus ya gitu. Kita prepare nggak sebentar gitu timnas di kita juga gitu ke sana. Dan apa ada yang menyebutkan apa karena kita mau udah langganan Kak, tidak ada tertanding badminton ya kan. Mudah-mudahan lah apapun itu beritanya sampai sekarang mudah-mudahan atlet di sana dalam keadaan sehat walafiat dan kalaupun kembali lagi nanti dalam keadaan juga lah tetap semangat, tetap berkarya walaupun gimana caranya kita mau ngomong apa lagi kalau emang udah diputuskan gitu. Cuman ya sangat disayangkan sekali sih. Kan rame kan di dunia maya kan. Wah, rame banget. Di Twitter kan rame viral kan di Twitter. Terus di Facebook juga.
belum di portal-portal online lainnya kan. Sempet juga trending tapi turun lagi tadi terakhir TK sore. K-pop main tengah arti. Iya, kalau yang berita kayak gini teh harusnya teh ya sisa ini nggak tahu yang tadi teh apalah sempet trending teh yang apa pineapple pizza apalah gitu nggak jelas lah. Sudah I got pen, I got apple. Harus cepet. Kan ayah lu kan Ada. Tapi lah nggak tahu itulah. Ya pokoknya sekali lagi buat para timnas di luar sana dan kami segenap bangsa Indonesia selalu mendoakan yang terbaik ya kayak. Iyalah, Mudah-mudahan lah karena itu apa ya membawa harga diri bangsa itu. Dan kembali lagi lah tidak perlu terdaftar tapi terakui. Atau seluruh dunia juga udah tahu kalau badminton Indonesia mahnya Udwana kan mana-mana tetap nomor wahid lah. Ya. Asal lancar ki ngobrol asal lancar ki. Wah, itu udah saking semangatnya kan dari tadi sore nih jadi cancel si produser gitu. Udah jangan maksain jangan hujan. Tapi dah Tuhan mah marengan gitu ya. Kalau misalnya niat baik mah sesuai. Lain gara-gara air kata-kata. Gimana? Lain gara-gara air kata-kata. Wah, itu mah berjalan kan. Subscribe. Weh, kita ceritain atuh kemarin kita mau ngobrol ya. Itu. Aduh, apa? Kenangan ya, kemarin hari bersejarahnya. Hari bersejarah bagi kita khususnya ya bagi semua orang lah intinya mah. Oh iya. Emang baru lagi dibuka kan? Baru pertama dibuka. Seriusan? Kirain udah pertama itu teh. Oh. Kan kemarin mah Tasik itu diundur. Oh, gitu. Tasik itu diundur karena pas waktu mau dibuka teh dulu masih zona oranye. Wih. Nah, ini zona orange ya kan ada zona hijau, zona oranye, zona merah kan. Nah, jadi kan Tasik sempat zona merah terus masuk zona oranye lagi kan. Makanya sempat diundurin lagi tuh si bioskop dibuka teh. Oh, gitu. Itu. Pada akhirnya sampailah kemarin akhirnya perdana berarti kemarin. Ya minggu kemarin lah gitunya. Ya kalau ya minggu kemarin karena tayangnya seminggu setelahnya kita ya. Iya. Kemarin. Tapi itu sangat tidak memorable lah bisa dikatakan ya. Wah, ini memorable pisan. Memorablenya dari pertama nih. Yang bertanggung jawab. Yang pertama ada invitation kan. Ceritain Kak. Iya, jadi awalnya kan gini, ada teman lah ya. Jadi dia tuh ngajak nobar yuk. Mang, nobar yuk. Nobar non Wah, si Parakan 01 nobar. Wah, untung. Si produser. Mimpi kan ke bawah ngimpi. Parah. Kayak cewek emang liar. Kacau nih. Kacau dia mah. Wildest dream nih. Gara-gara nonton drakor ini jadi aneh-aneh. Parah. Lanjut Kak. Ada teman kan, si Mang Mijon kan. Dia kan pemain celempungnya Kariningsa Dulur kan. Wah, itu mah tuh pengisi ini teh. Iya. Soundtracknya. Ya, skornya. Scoring musik. Nah, kebetulan itu teh teman Kak. CS. Wih, isinya CS. Si Mang Mijon kan, Mang nonton nobar nanti gratis tuh, bayar. Oh yaudah, nggak apa-apa. Akhirnya ya kita izin dulu kan ke si bu produser kan. Ini. Oh yaudah sok, nonton aja gitu. Yaudah akhirnya kita nonton kan, nonton. Nah kebetulan kan yang film yang ditontonnya itu kan memang film yang diisi scoringnya sama si anak-anak Kasalur, Kariningsa Dulur Kasalur ya. Nah karena kita kan penasarannya, inti nama bukan ku film-film nating sih, karena sebagai apresiasi. Ya karena kita bangga tuh kan. Iyalah kita mengapresiasi ada loh ya teman kita dulur urang gitu kan gitu musisi Tasik dia ngisi scoring film nasional gitu kan gitu. Wah, dan ya bukan kaleng-kaleng pemainnya juga kan bukan kaleng-kaleng lahnya.
ada Diki Chandra, kan, Heeh. ada Yati Surahman, Klip terus Sangra. ada Klip Sangra, kan. Itu yang senior mah. Yang itulah yang tiga itulah yang Mm-mm. yang apa memang mungkin yang jadi kekuatannya itu mungkin kan gitu. Nah, tapi rusak acara kemarin gara-gara emang ribet sih nya. Sekarang ketika kita mau nonton ke 21 itu ribetnya pas di awal, pas di Bentar kak, nah jangan dulu ke situ atuh, Mana? terame. Itu ceritain yang nyasar. Oh iya, Brad. Jadi gini, kita kan udah lama nggak ke mall nih. Nah, kita lu lah. Ya maksudnya urang lahnya udah lama kan nggak ke mall kan. Terus beli tiket kan siang-siang. Karena kan takutnya nanti kebagiannya yang di bawah kan nggak enak kan kalau nonton Ada bioskop tangga. di bawah itu kan jadi tangga kan gitunya. Jadi kan jadi enak kan posisinya gitu. Akhirnya kita dapat D ya, yang D yang memang eye level lahnya emang enak lah ya, emang enak gitu sesuai dengan jarak pandang gitu kan gitu. Iya nih pas pertama kali guys setahun lah berarti kan pandemi itu kan geus setahun ya. Iya, ulang tahun kemarin. Setahun nggak masuk ke mall kan gitu kan. Pas kemarin anjis pas masuk tiap masuk ditembak di termogan kan. Termogan periksa suhu pas masuk ke AP-nya kan. Terus pas nyari sampai naik lift bolak-balik 2 kali di mana nya 21 teh kan rasaan nanti iya tapi pas masuk salah ieu mah food court-nya turun teh ternyata udah keduluan kepijit sama si itu sama yang ada yang naik lagi gitu. Yang naik lagi. Jadi turun lagi ke lantai dasar. Aduh, ke LG kan disebutnya kan LG kan lower kan di apa kan LG kan G 1 2 kan gitu kan. Turun lagi ke LG kan ke lower ground. Aduh, sekali buat deui cenah teh. Akhirnya udah pijit dewe karena G kan. Pas masuk lagi bingung putar-putar heula. Akhirnya sampai nanya ke si mbak-mbak yang adalah yang tenan di situ lah. gitu. Mbak, kalau 21 kemana? Itu di sana anjir. Dari fashion kan keluar lift, belok kiri kan. Ternyata dekat gitu. Aduh, bener geus setahun teka ulin ka mall. Kieu cek urang teh gitu. Di udik deui kan. Jadi udik gitu kan kita anjis teh jadi udik deui teh. Parah ini nepikeun ka apal gitu kan sasa gitu. Akhirnya belilah tiket karena beredensi kan kondisinya ya harus perwakilan karena orang sorangan kergawe kene kan kayaknya. Ya, di samping itu juga ternyata yang beli juga sekarang tuh gini. Nah, waktu siang juga gitu. Scan barcode. Oh, pas beli teh. Pas beli. Cuman pas waktu siang kan si HP-na di ngadat sih. Pas terus aduh iya kumaha sih jadi rada udik ieu cek urang teh. Akhirnya di kusi yang jaga yang security yang jaga di 21 ya udah Pak ini pakai HP saya aja katanya di scan kan terus ngisi kayak form gitulah masukin nama nomor telepon terus KTP nik kan nomor KTP kan udah check in katanya masuk ke 21. Nah pas beli tiketnya emang ketemu sama si Mang Mijon teh. Weh jadi oge Mang. Jadilah ceng teh kan penasaran oge kan gitu. Iya. Akhirnya sampai ke yang nonton teh kan. Ya. Kita berdua nonton. Ya gitu kan tadi asal mau nge-vlog kita juga kan. Cuman memang dari siang ge udah ada wanti-wanti sih. Oh nggak boleh katanya ya. Kan pas waktu beli tiketnya kan sama si Mang Mijon teh nanyain gitu kan gitu. Mbak boleh nggak? Coba gelis di nujaga nanti. Halo. Nah, boleh nggak kita nge-vlog di sini gitu kan gitu buat konten gitu. Aduh, nggak tahu ya. Harus tanyain dulu ke manajer kan. Soalnya bukan apa-apa sih, ya gitu-gitulah. Oh iya udah. Tapi lah mau ya kan gitu kan. Yang tadinya kan kita kan mau nge-vlog kan. Mau nge-vlog dulu kan.
tapi aduh ribet. Ternyata kan habis waktu di ini kan. Iya, dan sebelum itu juga kita sempat kedua kalinya kan kita Iya. kan dulu tuh posisi Tren tuh ada tempat parkir motor di depannya. Nggak ada sekarang. Iya dulu kan ada, makanya Kak udahlah Pak parkir di luhur cuman di atas aja gitu. Di batuan jalan udah lumayan di tempat parkir motor kan gitu. Nyala. Wah naik ke gunung gitu di lantai gitu. Makanya kita sampai putar-putar juga ya. Ternyata udah nggak ada kayak dibikin kayak apa ya? Iya, Kayak tempat nongkrong gitu ya. Nongkrong lah gitu. Kayak tenan juga ya sama. Gitu. Kayaknya mah itu buat itu juga Buat food kayak gitu ya. Kayak gitu kayaknya. Kayak beverage gitu. Nah akhirnya kita kan turun lagi tuh. Turun lagi makan waktu kan. Nah udah gitu keburu nih ngeflow. Tadinya Bradensis kan kita tuh dari sebagai itu emang tadinya mau ya sambil ngevlog udah lama juga kan, maksudnya kita sambil itulah kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama anak-anak Karinisa dulu kan, udah direncanain kan Tadinya gitu buat sama juga. Terus tiba-tiba pas ke atas ternyata antrian emang lumayan panjang ya. Waduh. Terus nggak semua orang juga akan peraturan itu. Jadi lamanya gitu. Terus yang penanganannya itu sayangnya cuma satu orang si yang security yang jaganya gitu. Jadi ya memang pasti lama gitu. Makanya aduh ini mah habis. Terus anak-anak yang udah di dalam kan yang waktu udah mau mepet juga kan, main tuh sekitar jam 7.15 ya. Kan kita masuk juga udah pas kita masuk ke teaternya juga itu kan udah trailer kan. Udah trailer iklan dulu film yang akan datang kan gitu. Gitu. Aduh kacau. Jadi nggak keburu. Udahlah kita mutusin untuk udah aja pulangnya lah gitu kan. Tapi pulangnya malam juga sih. Juga. Gak enak juga terus, dan emang keadaan tuh gila ya. Sekarang tuh kayak beda banget gitu kan. Anjis. Pas keluar tuh kirain itu kan main jam 7, berarti main film itu sekitar 1 jam lah. 2 jam. 2 jam. Kemarin 2 jam. 2 jam kurang lah. 2 jam kurang ya. Kita keluar jam 9-an gitu lah ya. Iya, setengah. Tiba-tiba yang ngeri juga pas dilihat udah pada mati ya. Udah tutup kan. Udahlah akhirnya. Nggak memaksain ngevlog lah akhirnya kita. Gitu. Ya. Tapi untungnya ada tim dari merekanya yang testimoni kan. Testimoni. Tapi ngomong-ngomong jadi gimana ya, kesan-kesannya sih emang kayak gimana kayak udah lama banget ya yang excited banget lah, orgasme deui kan tiba-tiba udah lama juga liatin big screen yang sebegitu belum lagi suara Dolby Surroundnya yang itu kan mantap yang kayak gitu kan. Terus juga emang mungkin di setiap bioskop sekarang ada kayak apa ya namanya tuh iklan yang pesan. Jadi kayak PSA lah disebutnya, iklan layanan masyarakat. Gitu. Jadi kayak semacam SOP ketika kita mau masuk ke bioskop itu harus harus ini gitu kan, gitu kayak dulu kan beli makanan aja kan kita bisa langsung. Sekarang kan harus scan barcode. Ada aplikasinya namanya M-Food kan. Ya, terus kemarin juga yang itu emang jelas banget sih karena langsung kan sama kemarin tuh siapa ya? Apa? Yang Kopi Lecet yang iklannya ya? Iya. Kembar itu. Sama Vino Sebastian kan. Pesannya emang enak banget sih, SOP-nya kayak gimana, kayak prokesnya juga. Terus kan seat juga kita kan di selang 1 ya, di 01. Jadi di jarak ya? Di jarak gitu. Dan emang seatnya juga kan besar, jadi emang itu adalah sekitar lumayan aman lah gitu. Terus pesannya juga emang kemarin tuh emang rindu bioskop, emang rindu semua juga gitu, rindu lah. Tapi ketika ketika protokol kesehatannya dijaga dan segala macamnya ya insya Allah lah mungkin lah aman juga sih. Ya buat apa juga sih sebetulnya, buat ya jaga-jaga juga sih juga gitu. Dan juga emang ya mau nggak mau kalaupun udah mau sampai kapan, nunggu sampai kapan juga gitu kan. Iya, soalnya film juga salah satu aset bangsa ya.
karena kan mengenalkan budaya kita ke luar juga kan gitu kan ya. Kedua ya namanya balik lagi lah gitu kan, Iya. semua juga kayak pekerja seni ya Iya, disebutnya itu kan butuh makan juga, semua juga kita sama gitu. Jangan kan itu yang jauh-jauh pekerja dari karyawan si bioskopnya itu sendiri juga kan gitu. Betul Gimana itu gitu. harus itu juga kasihan juga itu. Makanya kemarin tuh kayak yang waduh gila lah gitu, memorable banget, dan wah hype-nya tuh sungguh indah lah. Hype-nya tuh sungguh indah banget lah gitu. Bisa pokoknya bercampur lah kemarin tuh, ada harunya juga, bangganya juga kan kita gitu. Ya ya gitulah, karena bangganya ya apa ya, kita mengapresiasi teman-teman kita lah ya, sesama orang Tasik gitu kan gitu. Dia bisa mengisi scoring film nasional kan. Ya meskipun genre filmnya horor kan. Horor gitu. Tapi emang masuk kan? Ya relate sih. Masuk dalam artian si Karini Sadulurnya juga emang itu kan apa namanya tuh, alat musik karinding tuh wah kalau misalnya kena banget. Dari pertama ya kan gitu, waktu shoot di kayak di hutan gitu kan, kedengernya itu tuh yang pas apa, yang bikin namanya mencoba orang membahas sesuai nama waas gitunya. Pas suara gongti itu, gong tiup, pung, anjing, mantap gitu, dilihat lah gitunya. Filmnya juga kan menceritakan di sebuah desa kan, desa Anyelir kan, desa Anyelir. Settingnya kan pedesaan gitu kan, gunung pedesaan gitu kan ya. Nggak spoiler juga, cuma ya gitulah pokoknya mah. Cuman tapi ketika scoringnya itu teh emang bener-bener masuk gitu. Scoringnya teh pas gitu, pas banget lah, karena ya kan suaranya juga beda ya, lah gitu, beda lah ketika musik tradisional gitu, ditambah apalagi genrenya film itu ya ngena banget gitu, jump scare-nya juga ya relate lah gitu. Lumayan lah, jump scare-nya lumayan. Karena ya mau nggak mau gitu, apa namanya tuh, emang kalaupun ada emang seperti itu ya emang kalaupun ada kejadian seperti itu, tapi itu nggak tahu base story atau enggak, cuma kan pertamanya ada sinopsisnya dulu kayak ya, story bla macem lah gitu ya, kan. jadi kayak apa ya, kayak narasi awal dulu gitu, diceritakan bla 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 macem lah pokoknya. Nanti aja nonton lah. Judulnya teh apa Kak? Bangkitnya mayit apa ya, lupa. Bangkitnya mayit The Dark Soul. Bangkitnya mayit The Dark Soul ya. Wah itu itu yang itu apa, itu apa ya, tapi si film teh memang dari awal tuh udah gaspolnya, jadi udah menakut-nakuti adrenalin si penonton gitu kan. Gitu si film. Cuman nu sangat disayangkan teh di akhir-akhirnya jadi landai gitu si alurnya teh kan. Di awal kan ngegas terus, pas mulai langsung turun gitu, jadi itu gitulah gitunya, jadi langsung des gitu. Ada beberapa scene yang janggal mungkinnya cek pengamatan, karena kan sehabis pulang dari nobar kan waan jeung si Alan kan ya, Alan yang kemarin nonton juga kita, karena kan dia orang sineas lahnya, pasti tahu lahnya dikit-dikitnya gitu kan, ngobrol-ngobrol praktisi di bidangnya, ngobrol-ngobrol ya, ternyata sependapat gitu. Lan film teh asa kumanya, asa gaspoltingnya bener, asa terburu-buru cerita. Terus ada beberapa scene yang janggal gitu kan, gitu dan ternyata si Alan kenal sama DOP-nya. Nah itu yang apa ya, film itu yang menolong film itu ya, di samping tadi lahnya yang paling menonjol aktingnya mungkin Diki Chandra sama Yati Surahman lah ya. Dia itu mau sudah nggak usah diragukan lagi gitu kan. Nah yang ketolong itu si DOP-nya Om Ben. Om Ben, dia kan ambasadornya salah satu produk kamera kan gitu kan. Wah, Om Ben harus bangga lah gitu. Dia chattingan sama si Om Ben, si Alan teh kan gitu. Malah udah 2 kali katanya nonton karya Om Ben yang ini
Serius kata Om Ben, nggak nyesel katanya kata si Om Ben Ah. gitu kan. Nggak Om, keren nih gitu-gitu. Ya memang ada beberapa janggal lah gitu, Ah. ada beberapa scene yang janggal katanya. Makanya mungkin diakalinya ya ketolongnya sama itu sih gitu. Karena mungkin di soalnya mungkin karena yakin lah ini dibuat tuh kayaknya lagi era pandemi lah, Iya, makanya dari segi set ya. tapi sebelum kata anak-anak Kasarur sebelum Oh itu sebelum pandemi katanya. Oh Pandemi kan 2020-nya. 2020. 2020 2019 sih 2020 2020 ya. 2020 ya, tapi Kan. kan 2019 itu tapi Hmm. produksinya mah. Ah. Cuman karena pas launchingnya memang ketunda gara-gara Hmm. pandemi gitu. Cuma tapi yakin sih sebenarnya mungkin karena deadline juga Mungkin karena mungkin nggak bisa juga nyatuin jadwal mungkin ya dengan pemain yang udah kayak begitulah gitu, susah juga kan gitu, itu dari 3 generasi mungkin bisa dibilang ya. Iya. Nyatuin itunya jadwalnya, jadi kayak set kan apa ya kemarin sempet gimana ya, cuma ya kayak kelihatan gimana aja, kayak ya ada beberapa kan sering diobrolin ya, kemarin diobrolin kan masalah kayak lampu, terus masalah kayak bilik segala macam lah gitu setnya kan, ya gitulah. Tapi terlepas semua itu ya yang hancur hantunya. Hah? Yang hancur hantunya kelihatan banget CGI-nya. Terus anjing eta juga juri Lord of the Ring we eta mah. Jadi bukan apa ya, jadi kalau ini kan ceritanya cerita Sunda kan. Mungkin akan lebih kena kalau nyahantuna ge siga gitulah gitunya. Siga kebanyakan urban legend disangkanya gitu, yang ekspektasinya sih emang sih kayak yang kemarin tuh, yang ekspektasinya tuh kan pertama turunnya ya iya itu bawah itu terus kan. putih kan, kita udah ekspektasinya seperti itu kan. Kan ya maksudnya urban legend kayak cerita-cerita yang sering kita dengar lah gitu kan. Gitu. Tapi pas muncul anjing, ini mah Lord of the Ring ya mas. Glowing banget ya. Terus yang kacau lah gitulah gitu. Tapi ya mungkin kan masing-masing orang punya pendapat ya, dan mungkin yakin lah kayak apa pelaku film dan segala praktisinya ya. juga kan pasti butuh saran dan komentar lah pasti gitu, karena kan film nanti masuk bagus enggaknya kan terlepas dari ya dilemparkan lagi kepada netizen ya. Kan sah-sah saja ya ketika masing-masing apa ya semua orang bisa kasih pendapat masing-masing gitu kan, walaupun ini mah menurut pandangan saya pribadi dan juga misalnya kakak sendiri kan, masing-masing juga kan ada pandangan tersendiri mungkin disorotinnya. Cuma ya terlepas dari semua itu ya maksudnya segitu mah juara dalam artiannya apa namanya tuh, karena salah satu mungkin banyak juga kita yang produksi tapi apa namanya tuh menggugah rasa kembali lah untuk berkreasi gitu. Walaupun cuma ya apa namanya tuh apa ya intinya mungkin karena sudah hampir 1 tahun ya kita gitu. Makanya ketika pertama kali nonton bioskop tuh wah anjir bener udah kangen dengan suasana Dolby Surround-nya terus dengan suasana layar lebarnya besar, terus hype penonton juga kemarin kan gitu kan, yang nonton kan ternyata banyak juga kan, banyak dan kapasitas juga kan 50% iya, maksimal kan, tapi kemarin tuh banyak kan kemarin, serius itu 50% sih sebenarnya. Pas dilihat kan ada juga yang udah main sekitar 15 menit ya udah play, bukan trailer ya bukan trailer udah play gitu, udah main banyak kan, ada 2-3 rombongan yang baru masuk kan gitu kan, pas lampu akhir nyala juga anjis ini mah oge nu lalajo kan gitu, udah nyangka oge kan gitu, ternyata memang si film teh masih ditunggu gitu kan, ya pastilah gitu dan ya nonton di bioskop lah ini masih ditunggu gitu. Soalnya kan kembali lagi ya
kan kalau misalnya kayak nonton konser, kayak nonton apapun Ya. itu kan, itu sebenarnya apa ya, atmosfernya yang Ya, disampaikan, sensasinya, ambient. ambience-nya gitu. Ya emang seperti itu. Kayak misalnya ada ketawa-ketawa terus ada yang kayak jump scare yang ngena banget kan. Ada sih lihat kanan kiri juga yang pura-pura apa namanya tuh ngebales WA padahal serem juga lihatnya gitu. Ya, karena kan filmnya horor kan. Terus ada yang pura-pura benerin kacamata terus tiba-tiba buka apa benerin masker padahal kan. Nah itu yang Tapi cari di film kamari aya nu karakter yang mencuri perhatian nggak? adalah pastilah. Saha? Siapa lagi di one and only, tapi nggak tahu sih menurut pendapat itu yang istrinya sih itu. Si Erlin ya. Itu sih emang gitu yang mencuri perhatian, karakter yang mencuri perhatian emang gitu sih. Karena kan sama kayak si Alan juga kemarin kan malam habis nonton kan sama awean itu kan. Ada nggak kan karakter yang mencuri perhatian dari film tadi? Ada. Siapa? Erlin ya. Ya bener katanya. Dan ternyata dia teh atlet basket, Bray. Wah, Atlet basket. asli nama Asli nah. lain acting gitu. Lain. Oh, Atlet basket. Mungkin si Jackie J mana di grogi merenya. Pemajikan. itu. Anjir. Tapi ya lucu sih kemarin, dan emang itu emang ikonik lah ya. Si siapa namanya pemerannya teh Edlin Pemerannya mah Pania Valencia. Si nama itunya. Nama karakternya Erlin. Oh, Erlin. Yang keren lah itu. Emang sih beda gitu, Iya. gitu. Satu itu mah bukan karena apa-apa, karena emang dapat aja lah, Iya, dapat. kuat. Bukan kuat sih. Jadi dia mencuri perhatian paling menonjol dia gitu. Mencuri perhatian gitu. Yang namanya ya pasti di tiap kita nyuri film Iya. juga, makanya ada nominasi ini kan ketika ada penghargaan peran pembantu terbaik. mungkin Eh. seperti itu mungkin ya gitu. Jadi kan memang ketika pemeran pembantu terbaik itu memang ada salah satu aktor atau aktris yang memang yang karakternya dia nggak terlalu menonjol tapi mencuri perhatian gitu kan gitu. Pasti gitu. Kayak gitu kan gitu. Walaupun misalnya porsinya beda dengan pemeran utama ya, tapi dapat banget gitu. Nah itu Kan kadang misalnya pemeran utama juga dia menjadi pemeran utamanya, tapi walaupun pemeran pembantunya dia hanya jadi istilahnya tukang parkir ataupun pelayan restoran, tapi ketika dapat udah aja kayak dapat. si Gopar aja kan di film apa si Gopar teh yang Yowis Band apa gitu dia kan yang jadi satpam nih. Bukan Yowis Band, Bajai Bajuri the movie. Kan si Gopar tuh yang jadi satpam Bang. Lupa. Ada si Gopar kan. Oh nih, si Gopar. Dia mencuri perhatian gitu karakternya gitu. Dengan gaya komedi nano gitu dia kan gitu. Padahal basicnya kan bukan aktor kan, aktor kan. Entertain lah dia. Entertain kan, penyiar radio kan justru. Penyiar radio, MC juga kan. MC kan. Tapi ya mungkin itulah Ya. Karena mungkin mengimplementasikan gitu, karena mungkin kita juga sering lah lihat security, kita sering lihat apapun lah itulah tergambarnya di situ gitu. Tapi terlepas itu overall film yang kemarin ya yang menolong banget sih filmnya teh satu DOP na terus aktorna mungkinnya anu kuat karakternya kan si Dicky Chandra sama Yati Surahman kan eta memang legend lah sama itu sih yang itu mah scoring nah balik lagi ya ke scoring enggak juga ya, emang enak banget gitu, porsinya pas gitu. Dan apa ya, bukan berarti ya walaupun bagaimanapun ya bangga haruslah mendukung ya gitu. Dan mungkin mereka juga mencari itu tidak asal lah, iyalah emang pasti, sekelas itu tidak merekomendasikan yang lain pasti banyak lah gitu. Mungkin ada kayak Carding Attack juga kan yang udah melangkang buana juga ada gitu, tapi kenapa dia berarti ada something ya kan. Kemarin teh apa di Bogor ya Kalau nggak salah syutingnya syutingnya di Bogor gitu. di Bogor ya
Dan kapan-kapan kak ini mah wajib, ini mah kemarin juga sempat ketemu kan. Hah? Kemana? Enggak, maksudnya kemarin tuh kan waktu kita kan di hampir semua kan dari tim itu, tim dari si Karini Sadula apa filmnya sih, apa movie-nya sih yang minta testimoni itu kemarin Dari si Karening sedulurnya. Nah itu juga ya kan sempat ketemu juga ya kan waktu pas terakhir ya di tempat parkir kan. Ya, pos Terus yang kapan-kapan kah ini mah wajib lah, ini mah intro aja gitu ya, kayaknya seru kan, pengen dari dulu juga ngobrol gitu sambil ngopi lah ke Tepasna, ngobrol di sana, lebih enak ngobrol di sana gitu daripada kita ngobrol di sini. Jadi biar gimana ya, biar atmosfernya dapat kan. Karena kan banyak ornamen bambu tuh, ornamen bambu. Nanti sebelum tapping kan ada perform dulu tuh si wajib sadulurnya kan, wah keren. Dan gimana ya, balik lagi ke Karening Sadulur gitu, maksudnya tuh di era 2021 disebut umuran juga hampir bedanya cuma paling 2 tahun 3 tahun sama kita mungkin ya gitu, mungkin ada yang seumuran, saya juga nggak tahu kan gitu. Cuma kok bisa gitu, dalam artian bukan mempertahankan, lebih kok bisa melestarikan gitu, tertarik gitu pertamanya kok bisa tertarik dan dengan melestarikan dengan yang itu nggak setengah-setengah gitu, konsisten kan, itu udah dia dari tahun berapa ya, sempat juga bikin video klip bareng sama Karening Sadulur waktu video klip Pasir Siloka. Nah itu bareng itu sempat jadi ya nggak direkna kurang lah gitunya gitu. Nah yang kemarin yang jadi soundtrack yang ngedirectnya Alan. Nah jadi sempat itu gitu, sempat kerja bareng lah gitu sama anak-anak Karening Sadulur. Balik lagi ternyata ya di Tasik tuh banyak ya. Banyak sebetulnya penggiatnya tuh, dan emang ya. Cuman memang itu menyatukannya agar jadi satu wadah tuh gimana tuh gitu. Nah itu memang harus ego dari masing-masing orang memang harus disatuin dulu gitu. Mungkin kalau misalnya bakal ngobrol ke situnya mungkin visi misinya sama lah. Iya, balik lagi untuk memajukan kota sendiri gitu. Dan enggak juga di mana langit dipijak di situ kita dijunjung, gimana sih mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya balik lagi kan. Maksudnya kita mengangkat ya kumaha orang tinggal di dia ya. Pasti kan dan juga emang udah sewajarnya ya, maksudnya tuh generasi kita gitu, generasi milenial gitu. Memang ya harus gitu. Tapi mungkin di sini juga pergerakannya kan banyak ya sama gitu, dari beberapa genre. Kalau musik di genre mungkin ya, kalau misalnya bidang yang lain juga dari sineas gitu. Terus dari apa? Karena kan ini sekarang kan ada Dewan Kesenian Kota Tasik kan. Dia kan yang membawahi, disebutnya rumpun kan. Dewan Kesenian. Ada rumpun musik, ada rumpun film, ada rumpun modeling, ada rumpun seni tradisional kayak gitu. Nah, jadi ada 11 rumpun kalau nggak salah di Dewan Kesenian. Nah, itu tinggal gong nama intinya ya. Bikin satu event kayak Tasik Culture Festival gitu lah. Isinya teh musik aya, seni tradisional aya, di teater aya, di perfilman aya gitu, nampilkeun ya pameran fotografi aya gitu. Wah, ini keren aja sih guys. Yang event tahunan juga kan kita udah jalan sebenarnya, yang TOF yang Tasik Oktober Festival. Bisa nggak beda itu? Beda itu. Itu mah kan ulang tahun Kota Tasik gitu. Gitu. Ulang tahun Kota Tasik. Ya minimal kayak event-event kayak gitu kan. Ya. Tapi ini mah kan hari Tasik Oktober Fest mah. Iya, itu mah kan ulang tahun Kota Tasik. Ya. Nah, cuma apa namanya tuh masifnya kayak gitulah seharusnya. Nanti kan ketika seru ya, tiba-tiba dari apa namanya tuh sineas itu kan di situ ada apa
disebutnya kayak big screen lah big screen gitu. Di situ kan inilah kolaborasi dari 9 gitu. sineas lokal. Terus Wah, gitu. divirtualin, wah anjing Divirtualin. keren. Soalnya pasti circle-nya nyambungnya ke situ-situ juga gitu. Dan lagian kan zamannya sekarang zaman digital ya. Dan konten kreator di Tasik juga itu udah banyak dan bagus-bagus gitu kan. Mungkin dari sekarang mungkin balik lagi visi misinya sama, cuma mungkin masa transisi dalam artian mereka bergerak di jalannya masing-masing, bukan berarti mereka nggak peduli dan tidak mau gitu, mungkin tidak mengeluarkan karya juga gitu mungkin. Nah dari sini kan masa transisi ya, nanti juga kan mengkerucutkan ketika membawa nama Tasik pasti juga mengkerucutkan semuanya. Nah disitulah ketemunya, cuma nunggu momennya ini aja belum gitu. Nah disinilah harus ada perannya, kayak disebutnya apa ya, kalau di bidang itu tuh pencari bakat ataupun produser kan biasanya yang nah di sini penengahnya tuh harus ada tuh gitu. Mungkin belum ketemu aja gitu waktu momennya. Iya, karena kan apa ya, dengan adanya kayak di bule makanya ketika ada ayeuna kieu lah Wacken Open Air-nya, festival metal terbesar di seluruh dunia, kan di Jerman ya, di Wacken. Wacken teh kan desa sebenarnya. Desa itu bukan nama event berarti ya? Bukan, itu teh desa. Jadi desa Wacken namanya. Wacken Open Air gitu kan gitu. Tapi nu performna kan band-band metal di seluruh dunia kan. Ya, malah makan di Indonesia kan sempat kayak Burger Kill yang desa kan gitu. Ya, itu kan padahal nama desa gitu kan, tapi gara-gara setiap tahun ada event eta keangkat jadi ada gitu. Geus puguh Wacken banyak keangkat pisan. Ya negarana kan Jerman jadi keangkat kan. Kan tiap-tiap negara makan sekarang banyak lah festival-festival musik. Ya eta mah bukan metal saja gitu. Kayak di Amerika kan ayanya anu Coachella kan. Coachella kan ternyata di gurun eta kan. Di gurun. Jadi eta mah lebih ka indie. Maksudnya ini teh genrena model lebih kan pop, alternatif, nu jazz, makanya itulah gitu. Kayak di California Jam kan, Cal Jam kan. Karena kita juga banyak ya sebenarnya nggak terkenal di Indonesia, kayak Star and Rabbit, terus Shoes and Couple Company, terus kayak band-band apa ya, The Sigit, kayak yang lain juga. Mereka kan justru besarnya di luar kan gitu. Kayak The Sigit kan di SXSW kan. Terus White Shoes and Couple Company kayak di Amerika di festival mana gitu kan gitu. Non teh di Bandung teh Moka. Moka kan. Moka kan itu kan nya justru itulah gitu. Kok bisa band-band kita ternyata besarnya di luar gitu kan gitu. Karena balik lagi mungkinnya ruang dan apresiasi itu, mungkin yang kurang di kita. Itu aja sih mungkin itu mah. Dan ya tetap sih tidak apa ya, tidak ada salahnya lah ketika mungkin musisi-musisi Tasik susah nih gerak, bukan susahnya ibaratnya mungkin susah muncul ke permukaannya minimalnya di kota-kota sorangan atau gitu kan gitu. Ya intinya mah jangan pernah letih untuk berkarya. Itu sih bagus dan jeleknya suatu karya itu bukan dari kitanya sendiri kan. Dan mau bagus mau jelek kan masing-masing punya apa namanya tuh disebutnya tuh penontonnya ataupun fanbase-nya masing-masing gitu. Makanya tetaplah berkarya dan semangat juga walaupun di masa sekarang gitu ya, karena sekarang juga masih banyak kayak kemarin juga banyak lah yang sekarang membuat karya sesuatu yang karena gitu. Kan justru di era digital ini kan orang-orang lebih mudah dalam membuat karya, cek apapun itu. Kayak misalkan home recording banyak kayak gitu. Cek kasarna kan ngisi bass jeung bass jeung gitar ngagain mah di imah gitu kan. Cek ke studio ngisi layer nu manana terus tinggal take drum, jeung vokal gitu kan. Ya mungkin jadi lebih berhemat kan gitu. Belum lagi publishing kan. Akhirnya bisa mandiri kan. Yang daftar ke Spotify kan bisa kan iya kan, dan jadi jualan digital mandiri lah gitu kan gitu. Dan suatu saat mungkin juga nanti suatu saat ada produksi sineas lokal khusus produksi Tasik itu mah
entah dari perfilman gitu ya, mungkin semuanya juga pasti keangkat semua ya. Iya itu mah pasti. Dari segala sektor dari film pasti yang ngisi scoringnya Ya, pasti nggak jauh juga, pasti orang Tasik juga. Terus di situnya keangkat wisata segala macam pasti lah. Nah, sebetulnya si Alan ge ketika bikin yang sebenarnya 1730-nya. 1730. Nah, kan nah itu teh sebetulnya udah apa ya? Scoringnya kan ku Karening Sadulur oge. Si film eta teh. Siap ya. Mungkin mudah-mudahan lah secepatnya ke depannya gitu, dan bioskop juga akan dibuka kembali gitu, dan walaupun tidak se-hype dulu mengikuti protokol kayak kemarin juga, apa salahnya? Nggak salah, kemarin juga keren sih. Justru kan untuk meminimalisir ini kan. Dan kan ada beberapa studio pasti di setiap bioskop juga kan gitu. Nah itu kemarin tuh kan filmnya banyak kan, nggak hanya yang kemarin aja gitu, banyak sebetulnya. Nah itu tuh lebih serunya ketika dibatasi ini, hikmahnya apa? Karena bisa 1 minggu tuh padat. Ya. Bisa dulu kan bisa misalnya kapasitas bioskop itu mungkin ya, nggak tahu juga berapa, mungkin bisa 100 lah taruhlah istilahnya, 100 udah itu mah yang mau nonton lagi paling berapa persennya gitu. Tapi ketika ini dibatasi kan itu misalnya yang satu hari Senin gitu kan, apalagi kalau weekday sama weekend kan pasti harga beda ya. Saya mah Senin misalnya, urang mah cenah Rebo, urang mah kewe weekend. Itu tuh jadi padat gitu, jadi hidup aja setiap hari gitu. Beda sama yang ketika itu gitu. Ya mudah-mudahan aja gitu, maksudnya tuh kedepannya, apalagi sekarang kan katanya Juli udah mulai ya vaksin segala macam, dan udah ya mudah-mudahan sih dengan gitu. Adanya vaksin ini ya si pandemi ini memang segera beres lah terlepas dari pro kontranya itu ada yang mau divaksin, ada yang mau menolak, itu mau balik lagi ke kitanya gitu. Dan juga tapi kan setidaknya gini Brad, ya kita dukung lah program pemerintahnya dalam program vaksinasi ini kan pemerintah juga tujuannya baik kan gitu ya, meskipun terlepas dari isu miring cenah mau divaksin teh kieu malah makan cenah aya cenah namun divaksin jadi tititna ngagedean cenah utang orang erek pisan eta mah gitu. Nah kembali lagi itu mah ke film yang kemarin kan ada si Ustaz yang ngomong ya. Intinya begini lah, ketika emang Tuhan udah memberikan waktunya untuk kita kembali padanya, itu kudu divaksin paribasananya, itu kudu dinaon. Kan kemarin juga ada ya, kamu ambil pisau tusikin, kalau emang saya sudah waktunya saya mati. Kalau belum ya enggak, ya balik lagi kan. Sekarang juga masalah vaksin ini, kalau misalnya entah itu masalah pandemi meninggal gara-gara COVID atau segala macam, udah balik lagi itu mah sebenarnya sih ya, kalau emang udah waktunya mah udah gitu. Dan sekarang juga maksudnya akhir-akhir ini ataupun dari dulu juga ada yang mencoba percobaan bunuh diri itu, ada yang meninggal langsung, ada yang emang cacat gitu, atau lumpuh seumur hidup gitu. Kalau emang belum waktunya ya mau gimana lagi gitu ya, karena segala sesuatunya kan kayak Bagja Pati gitu ya, jodoh Bagja Pati cilaka itu kan miliknya Tuhan gitu kan, kita kan nggak bisa lah ngeduluin segala macem gitu. lamun jodoh Bagja Pati Cikopi mah panitia nu salahna. Cikopi mau panitia. Oh dia ya bener. Salah. Nah itu mungkin lahnya sekarang kita mah karena ya kita mungkin buka, tapi kita nggak janji dalam waktu dekat ya kita mau collab sama anak-anak Kasalur kan. Ya, karena kan kita harus nyesuaiin dulu jadwal juga kan gitu. Ya, misalkan kitanya bisa, anak-anak Kasalur nggak bisa ya mau gimana lagi kan gitu. Karena kita harus nyari jadwal dulu yang tepat lah gitu. Lagi ke kita personalnya masing-masing juga kan ada kerjaan di balik semua ini, masing-masing punya pekerjaan gitu. Dan kita ngobrolin ini karena kemarin sangat bentuk apresiasi lah ya, ketika itu bangga sekali gitu. Jelas kita pingin ngobrol lebih banyak kan sama anak-anak Karening Sadulur. Kenapa dia memilih jalurnya di
hari jadi kesenian tradisional kan gitu. Terus cerita juga mungkin kok bisa sih sampai jadi ngisi scoring film ini gitu kan gitu. Terus nanti juga pengen ngobrol project-project selanjutnya pasti apa aja gitu kan. Kembali lagi gitu. Kalau sebagai mah bisa apa bisa siapa teh ya gitu kan. Apa yang misalnya kita mau ngobrolin apa nggak terpatok sekarang tema apa ya. Dan sebagai mah kieunya gitu. Gitu. Yang penting mah apa yang kita obrolin mudah-mudahan itu tidak hoax gitu ya kan istilahnya gitulah gitu. Dasar nyablak gitu. Ada lagi ngobrol yang kita apa yang kita alami ya kita obrolin sekali lah juga gitu. Dan juga untuk mungkin ada beberapa teman-teman ataupun saudara kita yang di luar sana yang aslinya dari kota Tasik juga kan kadang juga kan kangen ya belum bisa pulang entah itu dari kerjaan entah itu karena pandemi kan setidaknya pengen tahu kampung halaman tuh sekarang tuh lagi ada apa sih sebenarnya karena kan tidak semua media juga bisa mengekspos tentang kota kita kan gitu itu walaupun ada beberapa juga yang mengekspos ya terima kasih dan segala macamnya gitu karena kan nggak semua juga bisa ketampung dari satu media yang mengeksposnya gitu. Nah itu aja mungkin ya, jangan lupa like, comment dan subscribe konten ini. Terus kalau misalnya ada masukan segala macam biasalah di kolom komentar dan juga ngingetin lagi nyeri lah gitu ya 100 subscribe kita udah nazar juga sih kita ada giveaway entah itu apa entah misalnya harus kayak gimana ya itu masalah aja rek topi, rek kaos, rek gantungan kunci, rek sabun kalem dan juga mau caranya kayak gimana ya itu mah kita juga nggak dipikirin jalan we gitu jalan we gitu kita mah ini mah kan udah nazar gitu dari kitanya gitu dan di angka 100 itu kan sesuatu gitu dan juga nanti kita akan itulah tampilin aja ya kan Bradensis juga kan yang di bagian Indonesia manapun siapa tahu yang belum tahu juga Karining Sadulur itu seperti apa nanti kita tayangin video klipnya ya kan. Nah itu aja mungkin ya, jangan lupa juga dengerin podcast kita di anchor.fm sama di Spotify ya. Siap, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatannya gitu, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Oke. Nah sebelum kita pamit saksikan dulu klip dari Karining Sadulur, judulnya apa? Apa judulnya? Yang lupa saya juga, cuman iya soundtracknya film anu kamari gitu. Dan juga kalaupun kita tahu ya itu mah spoiler kan. Nggak sesuai gitu. Nonton gitu. Udah gitu aja mungkin ya. Yuk. Ringin sang jagat lawang nuboga awak alam goib Ratu jagat pangawasa bumi Cai, Sene, serta Ratu ti para jin lawan sesat, lawan hitam lawan sesat, lawan hitam lawan sesat, lawan hitam lawan sesat. Samar purahina sada kapeungpeuk ke langit agung, kapindingan mahalinglang, jaka parikusta kututur, karasa kusaka tresna, kabita kurasa ngeunah, kawalikut kurasa kahayang, bogoh kurasa utama, benang kurasa wisisa, ahung.